VOA This Morning. Halo pendengar VOA, akhir pekan lagi nih. Tentunya waktu yang menyenangkan bagi kita semua ya. Kami yang tinggal di Amerika masih tanggal 31 Oktober dan malam ini banyak yang merayakan Halloween. Cukup meriah melihat mereka dengan aneka kostum yang dikenakan. Bulan Oktober telah berlalu di Indonesia dan 5 hari lagi di sini di Amerika, rakyat Amerika akan memberikan suaranya di TPS-TPS. Tunggu saja ya berbagai liputan VOA nanti. Baiklah pendengar, kami buka VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati, dengan berbagai laporan yang telah kami siapkan, di antaranya AS dan Korea Selatan desak Pyongyang tarik pasukannya dari Rusia. They're doing this because Putin has lost a lot of troops. A lot of troops. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS merupakan partai yang paling terlembaga secara sistemik. Partai politik dapatkan skor paling tinggi adalah PKS dengan skor 88,65. Jangan lupa pendengar, Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia. Pendengar, pertempuran berkecamuk di beberapa garis depan di Timur Tengah hari Kamis menewaskan sedikitnya 16 orang. 5 orang tewas di Israel Utara akibat proyektil yang ditembakkan dari Lebanon, termasuk seorang petani Israel dan 4 pekerja asing, kata pihak berwenang. Lebanon mengatakan serangan Israel menewaskan sedikitnya 8 orang, termasuk 6 petugas kesehatan di bagian selatan negara itu. Militer Israel mengatakan pihaknya menyerang depot dan pangkalan senjata Hizbullah di Suriah yang mereka duga kelompok militan itu baru-baru ini mulai menyimpan senjata di sepanjang perbatasan Suriah-Lebanon untuk diselundupkan ke Lebanon. Kantor berita di New York yang dikelola oleh imigran dan untuk imigran menggunakan aplikasi pesan untuk berinteraksi dengan masyarakat mengenai pemilu, kejahatan, dan isu-isu lokal di kota New York. April Su yang bekerja untuk outlet media Documented berfokus pada imigran berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ia kini meliput para imigran seperti dirinya menjadikan kota New York sebagai rumah mereka. Covering some important issues or topics related to Chinese immigrants or Chinese community in New York City. Saya meliput beberapa isu atau topik paling penting terkait imigran Tiongkok atau komunitas Tionghoa di kota New York. Jadi kami berkomunikasi dengan mereka dan juga menerima masukan atau pertanyaan dari mereka. Itu nantinya akan mengilhami kami untuk lebih banyak menulis dan menceritakan berbagai kisah, ujarnya. Untuk terhubung dengan pemirsanya yang banyak di antaranya mempunyai keterbatasan bahasa Inggris, Su menggunakan aplikasi media sosial WeChat. Su juga terjun ke komunitas meliput pertemuan seperti di kawasan kelima Chinatown. Di sana warga membicarakan kecemasan dan menerima data kejahatan. Liputan khusus untuk dan tentang imigran adalah andalan dari Documented. Outlet media itu dijalankan oleh dan untuk imigran yang jumlahnya sekitar 3,1 juta di kota New York. Pendengar, ratusan orang berkumpul hari Kamis di Istanbul untuk memprotes penangkapan dan pemecatan wali kota dari partai oposisi utama di Turki. Ia diduga terkait dengan kelompok militan Kurdi yang dilarang.
Ahmet Özer, wali kota distrik Esenyurt di Istanbul dan anggota Partai Rakyat Republik atau CHP ditahan hari Rabu oleh polisi anti-teroris atas dugaan memiliki hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Pemerintah Turki hari Kamis mengganti Özer dengan Wakil Gubernur Istanbul, sebuah tindakan yang digambarkan oleh pemimpin CHP, Özgür Özel, dan politisi lainnya sebagai sebuah kudeta. Pemilu Presiden AS akan berlangsung tanggal 5 November. Keseluruhan 435 kursi di DPR AS akan dipilih melalui pemilihan yang diadakan setiap 2 tahun. Para anggota Dewan akan menjabat selama 2 tahun, sedangkan anggota Senat menjabat selama 6 tahun. 34 dari 100 kursi sudah ditentukan dalam pemungutan suara tahun ini. Dalam pemilu gubernur negara bagian, ada 11 kursi yang diperebutkan. Juga ada ribuan pemilu di tingkat negara bagian dan lokal, termasuk kursi untuk anggota parlemen negara bagian, wali kota, dan kota madya. Selain pemilu, banyak negara bagian juga menerapkan langkah-langkah yang dikenal sebagai referendum. Dalam pemungutan suara, para pemilih diminta untuk memutuskan berbagai isu, mulai dari undang-undang aborsi hingga kebijakan pajak dan penggunaan ganja. Setiap negara bagian berbeda. Hampir seluruh 50 negara bagian dan District of Columbia menawarkan beberapa versi pemungutan suara secara langsung pada hari pemilu. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA Washington. Pendengar, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun bertukar pikiran ketika melangsungkan pertemuan hari Rabu untuk membahas sekitar 10.000 tentara Korea Utara yang kini diterjunkan ke Rusia untuk memerangi Ukraina. Selanjutnya kami disampaikan oleh tim VOA. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun bertemu di Pentagon hari Rabu. Keduanya mendesak Korea Utara untuk menarik sekitar 10.000 tentaranya dari Rusia, di mana Austin memperingatkan besarnya kemungkinan pasukan tersebut akan bergabung dengan Rusia untuk memerangi Ukraina. They're doing this because Putin has lost a lot of troops. Mereka melakukan ini karena Presiden Rusia Vladimir Putin telah kehilangan banyak tentara, banyak sekali tentara, dan ia punya pilihan antara meminta bantuan orang lain atau melakukan mobilisasi. Dan ia tidak mau memobilisasi, karena nanti warga Rusia akan mulai paham seberapa besar kekalahan mereka. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun mengatakan, Kim Jong-un tanpa ragu menjual anak-anak muda dan tentaranya sebagai tentara bayaran yang bisa dijadikan umpan. Saya percaya kegiatan tersebut adalah sebuah kejahatan perang yang bukan hanya tidak manusiawi, tetapi juga anti perdamaian. Amerika Serikat mengatakan sejumlah kecil pasukan Korea Utara sudah berada di wilayah Kursk, Rusia, di mana pasukan Ukraina melancarkan serangan kejutan Agustus lalu dan masih menguasai wilayah itu. Kembali Austin. If the DPRK soldiers are fighting alongside Russian soldiers, jika tentara Korea Utara berperang bersama tentara Rusia dalam konflik ini dan menyerang tentara Ukraina, maka tentara Ukraina berhak membela diri dan mereka akan melakukannya dengan menggunakan senjata yang kami dan pihak lain berikan. Beberapa pengamat mengatakan keterlibatan tentara Pyongyang menandakan eskalasi konflik. Akan tetapi pengerahannya mungkin tidak memperkuat Rusia secara signifikan. Anna Borshevskaya dari Washington Institute for Near East Policy menuturkan, kurang lebih ketika Korea Utara memberikan artileri, mereka hanya memberi lebih banyak senjata dari yang sudah dimiliki Rusia. Tentu itu penting, tetapi tidak secara kualitatif mengubah kemampuan perang Rusia. Itu hanya membantu menyokongnya. Menteri Pertahanan Korea Selatan mengatakan kepada wartawan bahwa Korea Utara mungkin mengharapkan teknologi senjata nuklir dan rudal balistik antar benua sebagai imbalan atas pengerahan pasukannya. Hal itu ia sebut meningkatkan ancaman keamanan di semenanjung Korea dan seluruh dunia.
Amerika Serikat dan Korea Selatan mengadakan latihan tembakan langsung dalam latihan militer gabungan pada Rabu untuk menunjukkan apa yang disebut kedua negara sebagai komitmen untuk mempertahankan pertahanan yang kuat. Untuk Carla Bab, Rifan Dwi Astono, VOA Washington. Sekutu-sekutu Amerika di Eropa bersiap-siap menghadapi Amerika yang tidak terlalu tertarik pada mereka, siapapun yang memenangkan pemilihan presiden, serta kombinasi trauma lama dan masalah baru jika Donald Trump yang kembali ke Gedung Putih. Berikut laporannya. But I'd like to ask you one very simple, easy to answer question. Are you better off now than you were 4 years ago? We have an opportunity in this election to turn the page on a decade of Donald Trump trying to keep us divided and afraid of each other. That is who he is, but Madison, that is not who we are. Penyelenggara pemilu presiden Amerika terjadi lebih dari 2,5 tahun setelah invasi skala penuh Rusia ke Ukraina. Amerika telah memberikan kontribusi terbesar bagi pertahanan Ukraina, namun kini muncul sejumlah pertanyaan. Apakah hal ini akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Trump dan seberapa besar komitmennya terhadap sekutu-sekutu NATO secara umum? Rachel Tausenfrun di Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman mengatakan, With Harris in charge, on the one hand it would be continuation of Biden policy. Jika Kamala yang menang, di satu sisi ini berarti kelanjutan kebijakan Biden. Ia telah menegaskan dalam semua pernyataannya bahwa ia menilai secara strategis dan secara moral merupakan hal yang penting bagi Amerika untuk terus mendukung upaya Ukraina. Meskipun demikian, kita melihat tantangan dari Partai Republik dan mulai meningkatnya kelelahan publik Amerika terhadap perang. Keinginan Trump untuk memberlakukan tarif pada mitra-mitra Amerika juga telah menimbulkan kekhawatiran di Eropa yang masih berjuang keras mengatasi pertumbuhan ekonomi yang lesu. Belanja pertahanan Eropa yang lamban membuat kesal pemerintahan Amerika dari kedua partai selama bertahun-tahun. Meskipun anggota NATO termasuk Jerman telah meningkatkan anggaran pertahanan mereka setelah Rusia berupaya menginvasi Ukraina tahun 2022. NATO memperkirakan 23 dari 32 negara sekutu akan memenuhi targetnya untuk mengalokasikan 2% atau lebih dari produk domestik bruto mereka untuk pertahanan tahun ini. 1 dekade yang lalu hanya 3 negara yang mencapai target itu. Selama masa jabatannya pada tahun 2017 hingga 2021, Trump mengancam akan meninggalkan negara-negara yang menunggak jika mereka tidak membayar tagihan mereka. Gertakan Trump itu telah merusak kepercayaan dan mengkhawatirkan negara-negara yang terletak paling dekat dengan Rusia yang semakin tidak dapat diprediksi, seperti Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia. Siapapun yang menjabat Gedung Putih nantinya, tahun-tahun yang akan datang bisa jadi penuh gejolak, sebagaimana disampaikan oleh Sekjen NATO Mark Rutte. Obviously, whoever will be elected, we have to dance with him or her. Jelas, siapapun yang akan terpilih, kita harus berdansa atau bekerja sama dengannya. Siapapun yang akan terpilih, karena itulah tugas saya. Tetapi saya pikir, bagi 31 sekutu lainnya yang terpenting adalah memastikan agar siapapun yang akan menjadi Presiden Amerika, dia akan merasa diterima di semua pertemuan NATO. Demikian laporan tim VOA. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS merupakan partai yang paling terlembaga secara sistemik. Inilah hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang tertuang dalam Indeks Perkelembagaan Partai Politik. Apa maknanya? Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengungguli 9 partai politik lain yang memiliki kursi di DPR pada periode 2019-2024 sebagai partai politik yang paling terlembaga secara sistematis. Hal ini berarti PKS memiliki praktek tata kelola internal partai yang sangat baik dan tidak semata-mata fokus pada pertarungan politik nasional. Hal ini disampaikan peneliti BRIN Mauliza Christopher Dona Swinstani saat peluncuran Indeks Perlembagaan Partai Politik hari Rabu. Menurut Mauliza, 9 partai politik yang dikaji memiliki skor 74,16, meliputi derajat kesisteman skor 57,81, infusi nilai skor 71,60, dan kemandirian skor 35,05. Partai politik dapatkan skor paling tinggi
adalah PKS dengan skor 88,65, kemudian yang kedua adalah Partai Nasdem 83,14, kemudian ada PAN dengan 79,87, kemudian PDI Perjuangan dengan 76,74, dan kemudian Partai Golkar dengan 68,83. 4 partai politik lainnya yaitu Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Persatuan Pembangunan. Indeks pelembagaan parpol merupakan alat ukur akademik untuk mengukur seberapa terlembaga partai politik di Indonesia. Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hasil ini merupakan bukti nyata dari kerja keras dan komitmen partainya dalam membangun kelembagaan yang solid, profesional, dan berintegritas. Menanggapi hasil indeks pelembagaan partai politik yang dikeluarkan BRIN itu, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani mengatakan, persoalan utama yang dihadapi partai politik di Indonesia setelah era reformasi adalah representasi yang sangat berbeda. Ketika Partai Indonesia mengalami masa panjang Orde Baru ya di dalam pemerintahan otoritarian, ketika dia reformasi terbuka, tapi sebetulnya menyisakan satu problem yaitu keterputusan hubungan antara partai dengan konstituensinya. Lebih jauh, Sri mengatakan sistem kepartaian hegemonik yang menutup peluang partai alternatif untuk berkembang dari bawah atau lokal ke atas atau nasional juga menjadi permasalahan saat ini. Indikasinya syarat pendirian partai dan syarat kepesertaan pemilu. Isu krusial lainnya adalah kepemimpinan di mana sampai sekarang jumlah ketua umum partai politik yang berganti tidak banyak. Menurutnya, kepemimpinan dalam partai politik memang masih dikuasai oleh satu kelompok tertentu. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.